Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Trisna Nizarti, CGP Angkatan 11, dengan fasilitator Bapak Surajio dan pengajar praktik Ibu Roza Z, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu tiada lain ialah segala kekuatan yang ada dalam hidup batin dan hidup lahir dari anak-anak. Kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan dalam hidup batin dan lahir anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya. Prinsip pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu merdeka, berpusat pada anak, sesuai dengan kodrat alam dan zaman, pendidikan yang menuntun, mengajarkan budi pekerti, dan bermain. Ada 3 pertanyaan pemantik dalam kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul 1.1, yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas adalah: pertama, mengukur siswa dari aspek kognitif saja. Yang kedua, guru hanya mentransfer materi pembelajaran. Yang ketiga, siswa yang memenuhi KKM dianggap tuntas, sedangkan yang berada di bawah KKM dianggap tidak tuntas, tanpa memperhatikan aspek lain. Yang keempat, masih bersifat teacher-centered atau berpusat pada guru. Yang kelima, ketuntasan penyampaian materi lebih penting daripada karakteristik siswa. Dan terakhir, siswa adalah objek pembelajaran. Setelah mempelajari modul ini, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya adalah: pertama, guru melakukan proses pembelajaran yang menyeluruh, tidak hanya dari aspek kognitif saja, tetapi juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Yang kedua, pembelajaran seharusnya berpusat pada siswa, bukan pada guru. Yang ketiga, siswa adalah subjek pembelajaran dan guru memfasilitasi agar siswa menjadi manusia yang seutuhnya. Yang keempat, segala sesuatu yang ada di sekitar merupakan sumber belajar bagi siswa. Yang kelima, guru harus mempelajari karakteristik siswa karena setiap anak itu unik dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan terakhir, guru memberikan kesempatan pada siswa agar tumbuh sesuai kodrat alam dan zamannya. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: pertama, membuat kesepakatan atau keyakinan kelas bersama-sama. Yang kedua, merancang pembelajaran yang variatif dan menyenangkan dengan menerapkan keterampilan abad 21 ataupun memasukkan permainan dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, melibatkan siswa secara aktif dalam PBM sesuai metode student center. Yang keempat, menerapkan pembelajaran yang menuntun, bukan menuntut. Dan terakhir, mengenali latar belakang serta karakter siswa dengan menjalin komunikasi yang efektif. Semoga video ini bermanfaat untuk para penjuang pendidikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.